Nah, akhirnya karpet kita nih seperti ini. Dan kalian mungkin tahu buat teman-teman yang tinggal di luar mungkin sudah pada tahu ya bagaimana karpet-karpet di sini. Nah, ini. Jadi di bawahnya itu ada kayak sponge gitu ya, teman-teman. Tuh, maaf ini. Dan nah, ini dibongkar. Halo people, welcome back to Ilus Vlog. Nah, teman-teman, di video sebelumnya aku kan mention mau memperlihatkan bagaimana di apartemenku, kenapa maksudnya di rumahku kenapa berantakan. Nah, waktu aku berangkat pagi-pagi itu kan nggak sempat untuk ngeliatin ke kalian bagaimana situasi kenapa sebenarnya apartemenku berantakan. Mukaku gede banget loh. Nah, teman-teman, kapan ya, sekitar seminggu lebih kayaknya itu pipa di dishwashernya aku tuh, bukan dishwasher, pokoknya pipa di dapur itu bocor. Nah, sebenarnya bocornya itu udah dari katanya sih orang yang sebelum tinggal di sini itu, jadi sebelum suamiku beli ini kondo, itu sudah ada yang tinggal di sini selama 1 tahun atau 2 tahun kayaknya, baru ya. Terus itu pipa sudah dapat bocor, tapi waktu suamiku beli ini rumah, maksudnya ini kondo, nggak ada konfirmasi dari pihak kondonya. Jadi ya sampai akhirnya suamiku, ya kita maksudnya tinggal di sini udah 6 tahun, akhirnya bocor lagi. Dan kita nggak tahu kalau pipanya itu bocor. Nah, teman-teman, di sini itu, sorry ya, ini aku mau nyetrika. Nah, di sini di pojokan di sini sebenarnya ada freezer di sana. Jadi freezer yang itu sekarang kita taruh di sana karena ini mau diperbaiki. Jadi udah mungkin sudah beberapa hari ya, itu si air menggenang di bawah karpet. Akhirnya pas waktu itu aku jualan, terus aku kakiku kok ngeinjak air gitu paginya itu, ini kenapa gitu. Terus agak siangan itu airnya semakin menggenang ya di bawah, itu semakin kerasa, baru diinjek gitu kayak mencrat gitu airnya. Terus aku bilang sama suamiku, ini kenapa, bilang gitu. Terus akhirnya setelah selesai jualan kita balik ke apartemen ya, dan akhirnya suamiku nelpon kondo sama plumbing ya, dan mereka datang ke sini dari pihak kondo, terus dari plumbing juga ke sini. Aku duduk aja ya, kita nyantai aja di bawah. Nah, dari plumbingnya ke sini waktu itu, nah itu dia teman-teman bocornya. Nah, di sini juga aku tampilkan ada bocornya, ada video yang sempat aku ambil. Nah, itu dia, ini sekarang udah diperbaiki. Jadi temboknya itu, nah temboknya di sini tuh kan nggak kayak tembok kita di Indo ya. Nah ini tuh kayak apa sih namanya, aku nggak tahu ini tembok ya. Pokoknya ini terus dijebol sama plumbingnya, dan bisa kalian lihat di sini, ini meja dapurnya kita ya, ini meja dapur. Untungnya juga ini katanya mejanya nggak perlu diganti, puji Tuhan ya. Tapi walaupun diganti, asuransi sih yang akan mengganti. Dan ini yang perlu diganti adalah ini, katanya nanti ini dibongkar atau nggak tahu gimana itu tadi. Seharusnya kemarin mereka sudah datang, tapi karena ada panggilan darurat katanya dari pihak yang mau renovasi ini,
jadi mereka nggak bisa datang kemarin, jadi besok kalau nggak salah ya datangnya. Dan teman-teman, nah karena di sini ini waktu itu kan di sini kan freezer, terus jadinya karena airnya sudah menggenang dari beberapa hari lalu, maksudnya dari beberapa harinya sebelum kita tahu kalau si pipa bocor. Nah akhirnya karpet kita nih seperti ini. Dan kalian mungkin tahu buat teman-teman yang tinggal di luar mungkin sudah pada tahu ya bagaimana karpet-karpet di sini. Nah ini jadi di bawahnya itu ada kayak sponge gitu ya teman-teman. Tuh maaf ini. Dan nah ini dibongkar jadinya dan tadi dari pihak yang yang mau memperbaiki ini katanya datang, suami bilang, dan mereka bilang tidak bisa ini menghilangkan nodanya ini, jadi karpetnya harus diganti. Dan kalau di sini itu ya teman-teman, ini buat teman-teman yang ada di Indonesia ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang udah tinggal di luar negeri sudah pada tahu. Jadi kalau di sini nah ini kan karpetnya yang ini tunggal ya, maksudnya karpetnya sama sampai ke dalam kamar, pokoknya keliling dari living room, pokoknya keliling semua, jadinya karpetnya satu kan. Nah jadi walaupun rusaknya segini, kita harus ganti semua gitu teman-teman. Jadi dan tadi pihak yang mau dari perusahaan yang mau mengganti ini, dia menyarankan mungkin kalau bisa mau hard floor gitu ya, kayak kayu kayak gitu pinginnya sih. Tapi suamiku pernah baca dulu katanya, nah kita kan tinggalnya di lantai 4, jadi lantai paling atas. Nah kalau kayu tuh nggak bisa di lantai 4, mungkin kalau lantai dasar sama lantai 2 masih bisa ya, masih bisa kita pakai lantai kayu. Tapi kalau lantai 4 gitu udah yang paling atas gitu, katanya agak riskan karena berat gitu. Jadi nggak tahu, dan pihak yang mau memperbaiki ini menyarankan suami untuk bicara dulu dengan asuransi atau siapa ya, nggak tahu juga apakah boleh untuk mengganti dengan kayu ataukah enggak, itu jadi kita nggak tahu. Dan bisa dibayangkan kan teman-teman, kalau kita mengganti karpet ataupun kayu apalah nanti, kalian bisa membayangkan karena kita harus memindah semuanya teman-teman. Jadi entah itu dari asuransi atau bagaimana nanti yang membiayai kan, karena kita juga perlu tempat kan untuk perabot-perabotan kita, ada tempat tidur apalah gitu. Nah kalau kata suamiku sih katanya asuransi. Terus nanti kita bakalan tinggal di, nggak tahu, mungkin di hotel. Ini nggak tahu juga sih, mudah-mudahan nggak sampai separah itu ya. Tapi kalau rencana mau diganti ini karpet ya, kita harus out dari rumah ini dulu untuk beberapa hari sampai si karpet maksudnya sampai si karpet selesai untuk dipasang. Nah entah nanti karpet ataukah kayu, kita juga nggak tahu ya apakah floornya. Kalau dikasih kayu sih enak ya, jadinya elegan kelihatan. Tapi pakai karpet juga bagus sih, ini karpetnya bagus sebenarnya. Kalian bisa lihat kan itu bolong. Dan ini nanti juga kayaknya sih nggak tahu apakah itu dibongkar atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Nah dan di sana itu sudah ada moldnya, jamuran ya, jamuran kayaknya kalau nggak salah. Dan jamurnya itu sudah ke dalam. Nah di sini teman-teman, kalau mungkin kalau kita di Indonesia, maksudnya apalagi kita di desa ya, kalau aku dulu kan ya ada desa, maksudnya dengan jamuran itu sudah terbiasa ya kita melihat, atau kehidupan kita
apa sih, dekat dengan jamur kayak gitu tuh udah, pokoknya udah biasa lah ya. Tapi kalau di sini teman-teman, kalau udah jamuran gitu tuh itu bahaya banget. Jadi apa namanya, ini pun sebenarnya dari pihak apa sih, plumbing dan yang mau memperbaiki ini waktu ini menyarankan kita untuk nggak tinggal di sini. Tapi kayaknya tapi karena apa namanya ya, nggak tau lah, pokoknya jadinya kita masih tinggal di sini. Nah, kenapa bahaya? Karena itu apa namanya, kayak poison gitu loh. Memang sih jamur itu nggak bakalan menyerang hari ini atau sebulan 2 bulan, tapi kedepannya kemungkinan kayak apa sih, lagi 10 tahun ataukah 5 tahun, pokoknya tahunan lah, nanti baru bakalan kelihatan kenapa itu dibilang poison, kenapa itu dibilang berbahaya jamuran itu. Nah, kalau kalian pengen tahu bisa kalian search di Google ya, karena aku nggak bisa mentranslate-nya, nggak bisa menjelaskan ke kalian. Pokoknya kalian bisa apa sih, cari di Google ya, biar aku nggak salah. Pokoknya intinya kalau memang di dalam rumah ada jamuran seperti itu ya teman-teman, lebih baik dibersihkan, pokoknya dibersihkan sebersih-bersihnya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, di sini kalian apa namanya, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari awal sampai hari ini. Nah, di sini itu kan ada meja ya, dining room, dining table gitu. Jadi ini sudah dibongkar sama suamiku, dan ini apa sih, ini meja yang ini apa namanya, kursi yang biasa aku duduk di sini nih, di depan meja dapur itu. Jadi semuanya udah diangkat sama suamiku, dan juga perabotan yang ada di lemari ini juga sudah dicabut. Ya pokoknya berantakan lah, berantakan. Ini tadi udah dibersihin sih sama suami, karena aku kerja ya, jadinya aku nggak dapet apa namanya, waktu itu pagi itu aku nggak bisa ngeliatin karena sudah waktunya aku kerja ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat, dan itu juga apa sih, nah itu cushionnya yang di luar sana, cushion yang di apa namanya, di balkon, yang di sofa balkon. Nah, itu kursi-kursi kita yang dipakai di dining table-nya. Jadi ya pokoknya berantakan lah teman-teman. Dan itu juga karpetnya, karpet yang ada di dining table-nya gitu. Dan perabotan-perabotan sudah dipindah ke sana sama suami. Jadi begitulah teman-teman. Nah, jadinya kosong melompong. Mungkin buat teman-teman yang baru gabung di channelnya aku ini, nah dapurku sampai ke dining. Ya, ini di sini dining, dan di sini adalah living roomnya kita. Jadi itu nyambung sebenarnya teman-teman. Jadi nah, karena kita tinggal di kondo. Nah, kondo itu sama apartemen, katanya kalau suamiku bilang itu beda. Kalau apartemen itu sewaan, tapi kalau kondo berarti kita sudah memiliki itu apartemen kayak gitu. Nah, kalau aku dulu sih nggak tahu apa perbedaan apartemen sama kondo, tapi sekarang aku sudah tahu perbedaannya, yaitu kondo itu berarti apartemennya sudah kita miliki, sudah kita beli. Kalau apartemen itu katanya itu masih sewaan. Nah, begitulah teman-teman. So ya, karena ini nggak di remove semua, jadinya barang-barang sudah dimasukkan semuanya sama suami, yang memang barang-barang yang ada di dalam sana. Katanya nggak mengganggu, nggak tahulah nanti itu. Pokoknya pusing sebenarnya teman-teman. Rumah kita kecil, terus sekarang berantakan, jadinya aduh malas mau ngapa-ngapain gitu loh. Nah, kalian bisa lihat itu kan penuh itu. Penuh sama semua dimasukin, setiap bolongan ada masukin gitu. Nah, kalau seumpama jadi mau dipindahin ini karpet, maksudnya di remove ini karpet, jadinya semuanya ini harus dicarikan tempat. Tak tahu nanti gimana.
suami dengan asuransi. Nah, kalau di sini itu rumah itu kan sudah ada asuransinya. Jadi kalau terjadi apa-apa sama rumah kita, kita sudah punya punya asuransi yang bakalan menangani kayak gitu. Jadi itulah keuntungannya kita di sini ya. Maksudnya kalau di luar apa-apa semua harus punya asuransi gitu. Jangankan kita ya, rumah, mobil semuanya itu ada asuransinya. Jadi kalau terjadi kerusakan kita nggak bingung gitu. Jadi bisa ditanggung oleh asuransi. Emang sih kita bayar per bulannya nggak tahu berapa ya suamiku. Ya itulah teman-teman. Kegaduhan, bukan kegaduhan sih. Maksudnya kenapa aku bilang di video sebelumnya rumahku berantakan, yaitu karena pipaku bocor, pipa di dapur bocor, jadinya itu terus karpetnya juga kayak gimana sih itu ya, pokoknya warnanya itu berubah gitu tuh, stain gitu tuh, apa sih namanya itu ya, kayak ada warna-warna kotornya gitu tuh, jadi harus diganti dan harus dibongkar. Aduh waktu itu. Dan juga entahlah apakah aku punya videonya atau enggak, kayaknya sih aku punya videonya. Itu nanti aku liatin. Itu selama kalau nggak salah ya hampir seminggu teman-teman, itu ada 3 kipas, 2 yang kecil, 1 yang gede, itu 24 jam on, harus dihidupkan untuk mengeringkan itu yang karpetnya dan juga kayunya yang di sana itu yang basah. Jadi ada spesial kipas gitu ya untuk mengeringkan. Jadi bukan sembarang kipas yang memang sudah ada yang pokoknya yang memang spesial untuk mengeringkan, dan itu 24 jam hidup. Bisa dibayangkan kan suaranya, berdengung. Oh my gosh, untungan aku kerja ya teman-teman, jadinya nggak begitu dengar. Tapi terkadang kalau pas aku di rumah, aku suruh suamiku untuk matikan untuk mungkin untuk 15 menit kayak gitu. Dan kalau aku sudah capek, aku masuk ke dalam kamar. Dan kalau kita tinggal tidur itu malamnya itu suaranya tuh speednya harus di high speed gitu untuk kipasnya. Pokoknya ribut. Bisa dibayangkan kan, 1 yang gede terus 2 yang kecil. Pokoknya aduh, bising waktu itu teman-teman. So ya, itulah ceritaku teman-teman, kenapa rumahku berantakan, kenapa apartemenku berantakan. Jadi aku pingin share aja ke kalian ada apa sih sebenarnya. Nah, itulah sebabnya aku jadi males ngevlog kayak gitu. Karena aku juga kerja sih, jadinya capek ya, karena baru-baru sih. Sekarang sih udah sebulan aku kerja teman-teman. Jadi badanku udah ngejas ya, udah maksudnya tuh badanku udah terbiasa dengan pekerjaan, jadinya udah nggak stres lagi, udah nggak begitu terasa capeknya. So seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau aku bisa sebisa-bisanya aku bakalan ngevlog, aku bakalan buat video apapun itu keseharianku di sini. Dan nanti next week aku bakalan share berapa sih aku dapat gaji di sini. Oke, sombong sedikit nggak apa kali ya. So it's okay lah, see you di next video ya teman-teman. Pokoknya jaga kesehatan kalian, jangan lupa tersenyum. Bye bye, salam bahagia selalu dari Kanada. Bye.